adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mulai dengan ibadah sekolah kita di saat pagi hari ini. Kakak mengajak adik-adik semua kita menyanyi dalam nyanyian Seruling Emas nomor 27, 6 hari banting tulang. Untuk itu, doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Joy Yai. Kepada adiknya disilakan. Selamat pagi adik-adik, teman-teman dan kakak pengasuh. Nama saya Jody Kamil Yai. Pada pagi hari ini, mari sebelum kita mulai ibadah kata, kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Bapa, ya Tuhan yang ada di surga, terima kasih Bapa karena telah menemani kami dari malam sampai pagi sehingga kami bisa bangun dengan selamat. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Bapak tolong sertai kami, sila karunia supaya firman Bapak bisa masuk ke dalam hati kami Bapak. Tolong juga berkati kakak-kakak pengasuh yang akan mengajar kami Bapak. Semoga ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak Bapak. Dengar doa kami Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk adik yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam puji-pujian kita di saat pagi hari ini. Kita akan menyanyi dalam 3 buah pujian. Yang pertama, Yesus sayang padaku. Yang kedua, Yesus sayang semua. Dan yang ketiga, I love you Jesus. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak kita akan berdoa. Untuk doa firman Tuhan kepada adik Elizabeth Harewan, kakak persilakan.
kita mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga kami hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami telah berkumpul untuk beribadah. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati kakak Dika yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak Dika dapat kami mengerti dan memahaminya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat adik Elisa Rewan yang sudah membawakan kita dalam pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Dika. Waktu kakak persilakan. Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, karena di pagi hari ini, di minggu ke-3 kita melayani ibadah sekolah minggu, kita boleh bertemu kembali dengan sehat kuat. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua dan kita boleh ada di tempat ibadah ini, itu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kita semua. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua buka Alkitab. Kita baca bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya
kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, yaitu tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nah, dari pembacaan ini diberikan tema Yesus sayang padaku. Sekali lagi tema kita minggu ini, Yesus sayang padaku. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali berpikir bahwa kita sudah rajin berdoa, rajin beribadah, juga memberikan banyak persembahan, maka kita akan diselamatkan. Ya, benarkah seperti itu? Ketika kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin memberikan persembahan, kita diselamatkan. Ya, ternyata keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan Allah. Ada seorang pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin Yahudi yang rajin menjalankan kewajiban, ya, suka berdoa, suka berpuasa, kemudian dia selalu memberikan perpuluhan dari hartanya. Dia juga seringkali mengikuti hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus mendengar Tuhan Yesus mengajar dan ia melihat mujizat-mujizat yang boleh dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nikodemus ingin mengetahui lebih banyak tentang Tuhan Yesus, sehingga pada suatu malam Nikodemus datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada saat itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah." Sekali lagi, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah." Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nikodemus ini menjadi bingung karena tidak mungkin seseorang yang sudah lahir besar kemudian dia harus lahir kembali. Masuk ke dalam perut ibunya dan lahir kembali. Ya, secara manusia tidak mungkin, karena sudah tua terus mau kembali lahir lagi, tidak mungkin. Ya, di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia tidak berbicara tentang dilahirkan menjadi bayi kembali. Yesus membicarakan hal yang lain, yang berbeda. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, Allah mengutus anaknya
Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua ya, dari hukuman dosa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak peduli seberapa besar kerasnya kita melakukan segala hal yang kita usahakan, kita tidak dapat mentaati Allah dengan sempurna. Ya, adik-adik, maksudnya walaupun kita rajin berdoa, kita rajin sembahyang, rajin mengumpulkan persembahan, tetapi kadang yang kita lakukan itu tidak sempurna. Contohnya saja kalau kita beribadah, kakak sudah janji jam sekian, kita masih lompat-lompat berapa menit lagi baru kita datang. Oh, kakak tunggu dulu. Itu seperti itu. Jadi kita manusia tidak bisa sempurna dalam melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga adik-adik kita semua, kakak pengasuh, kita diajak untuk mengasihi Tuhan, mematuhi Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa dan tidak dapat menolong diri kita sendiri. Itulah sebabnya Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus yang mematuhi Allah secara sempurna. Kita sebagai manusia tidak mungkin, tidak bisa. Tuhan Yesus sendiri yang bisa mematuhi Allah secara sempurna. Ia rela mati di kayu salib, menanggung segala hukuman bagi dosa-dosa kita. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus membantu kita untuk percaya kepada Dia. Ya, dari pelajaran hari ini mau mengajarkan kita untuk kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Walaupun dalam kehidupan ini kita tahu bahwa kita sudah berbuat banyak, kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini kabar baik bagi kita semua, yaitu bahwa Allah mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita, dan Ia memanggil kita sebagai anak-anaknya. Kita bersyukur kalau Tuhan memanggil kita sebagai anak-anak. Tuhan Yesus menyayangi kita, menyayangi kakak pengasuh, menyayangi adik-adik, menyayangi orang tua, menyayangi semua orang yang ada dalam dunia. Terbukti kita semua boleh melewati tahun 2020 dan kita boleh ada di tahun 2021 di bulan pertama, di hari yang ke-24 di tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong menjaga kita di sepanjang kehidupan kita. Kiranya cerita firman Tuhan, berkat firman Tuhan ini mau menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk Kak Dika yang telah membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Kita menyanyi lagu pujian yang mengatakan bersyukur, bersyukur. Semua buka tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di saat pagi hari ini Tuhan Yesus kami sudah memuji dan mengucapkan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk firman-Mu yang tadi boleh kami dengar. Kiranya firman itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat pagi hari ini kami berdoa menyerahkan persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan syukur itu Tuhan Yesus boleh memberkati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang tua terkasih kami yang
berada di rumah, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati, berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami adik-adik sekolah minggu dari Rayon 1 hingga Rayon 13, kiranya Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, pengetahuan yang berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami juga, jauhkan kami dari segala susah mara bahaya, mau sekalipun Tuhan. Di saat pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa, di saat ini juga masih dalam masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan Yesus boleh menjaga kami, melindungi kami dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya kepadamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau infokan ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16a. Adik-adik dapat lihat di bawah ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. Kakak mengajak adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi doa Yabes secara bersama-sama dalam sikap doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan ya adik-adik, kita akan mengakhiri perjumpaan kita di saat pagi hari ini. Untuk itu kakak mengajak adik-adik semua, kita menyanyi lagu selesai sekolah minggu. Dan di awal lagu selesai sekolah minggu kita akan mengucapkan salam secara bersama-sama. Immanuel.